Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu illa bi ni'matihi wa la yu'rafu illa bi ta'rifihi wa la yushhadu illa bi nurihi. As'aluhu an nusalli wa yusallim ala babihi wa ala kutbi ahbabihi وعن نبينا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا كما ما نوى سلفنا صالحون أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Alhamdulillah, kita sampai di bab terakhir di kitab Shaum, di bab puasa di kitab Fathul Gharib. Sekarang kita sampai di fasal fi ahkamil i'tikaf yang di pertemuan sebelumnya sempat saya bahas tentang i'tikaf secara lughatan wa syar'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, walahu ayil i'tikaf syaratan. Ini di sini syarat i'tikaf itu ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bid-dharain amin. Radhiyallahu ankum. Walahu ayil i'tikaf syaratan. Ahaduhuma an-niyah wa yanwi fil i'tikafil mandhuril fardiyah. Wa thani al-lubthu fil masjidi wa la yakfi fil lubthi qadru tuma'ninah bal ziyada ala bihaitsu yusamma dzalika lubthu 'uqufan. Wa syaratul mu'takif Islam aglun wa naga'an haid wa nifas wa janabah fala yasihu i'tikaf kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa wa junub walau irtaddal mu'takif aw sakir batala i'tikafuh. Ini tadi yang terakhir syarat-syarat mu'takif. Ini syarat kedua yang pertama yaitu niat. Wa yanwi fil i'tikafil mandhuril fardiyah. Ketika i'tikaf itu dinazarkan, niat i'tikafnya menjadi fardu. Kalau i'tikafnya itu disebabkan nazar, maka wajib niatnya Karena apa? Karena segala sesuatu hal yang sunnah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, segala sesuatu yang sunnah bila dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib. Gimana niatnya kalau menjadi wajib? Nawaitu fardul i'tikaf atau nawaitul i'tikaf al-mandhur. Jadi kalau udah kita nazarin, niatnya seperti itu tadi. Nawaitul fardul i'tikaf, pakai fardu. Atau nawaitul i'tikaf al-mandhur. Saya niat i'tikaf seperti yang sudah saya nazarkan, seperti itu. Jadi niat yang pertama dari dua syarat yaitu an-niyah. Karena i'tikaf ini bagian dari ibadah dan Nabi SAW berkata di hadisnya innamal a'malu binniyah. Yang pastinya niat harus diutarakan dengan hati. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Terus juga bagi yang susah menyebutkan niat menggunakan bahasa Arab, itu juga tidak masalah mengucapkannya menggunakan bahasa Indonesia. Mau bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda sok, nggak apa-apa. Mau seenaknya sendiri, yang penting nih niat. Di saat kita masuk masjid, kaki kanan sudah melangkah masuk, di situ kita niat untuk i'tikaf. Kalau seandainya kita masuk masjid nggak ada niat i'tikaf, walaupun berjam-jam kita di masjid, hadir maulid misalkan di masjid, majelis ilmu atau ada kajian-kajian apa di dalam masjid, hadir acara seperti itu, tapi kita nggak niat i'tikaf sama sekali, ya nggak dapat pahalanya juga sama sekali. Kenapa kita harus niat? Yang ada dua. Kenapa kita harus niat? Itu ada dua alasannya. Yang pertama, tamyizul ada anil ibadah. Yang kedua, tamyiz maratibil ibadah. Yang pertama, tamyizul ada anil ibadah, itu niat untuk membedakan sesuatu yang biasa, bukan ibadah, anil ibadah, dari ibadah. Dan yang kedua, tamyiz maratibil ibadah, membedakan martabat ibadah, membedakan kedudukan ibadah. Contohnya, qobliyah subuh sama sholat fardu subuh, yang membedakan apa? Kunutnya? Enggak, bukan. Jumlah rakaatnya
sama. Tata cara sama, sama. Bacaan sama. Yang membedakan adalah niat. Yang satu niatnya sunnah, yang satu yang satu niatnya sunnah, yang satu lagi fardu. Loh enggak, itu dia bedanya. Kenapa apa namanya? eh Qobliyah subuh sama sholat fardu subuh itu beda. Yang membedakan itu adalah niat. Makanya segala sesuatu apapun itu yang kita kerjakan harus diliputi dengan niat. Orang masuk ke masjid, ada yang bilang i'tikaf, ada yang bilang bukan i'tikaf, sama-sama duduk padahal. Tapi ya itu tadi yang membedakan adalah niatnya. Kebanyakan orang mau ibadah jadi malas karena nggak tahu cara niatnya. Jadi merasa malu gitu, dia merasa bingung. Wah, saya nggak tahu niatnya, wes nggak usah tak lakukan wes, daripada saya malu, daripada nanti malah ibadah saya nggak keterima loh. Padahal nggak kayak gitu. Padahal contohnya nih ya, kalau mau iktikaf kita tinggal bilang saya niat iktikaf, cukup kayak gitu. Yang penting udah ada di dalam masjid. Kalau nazar tinggal disebut saya niat iktikaf yang saya nazarin, kayak gitu aja udah cukup. Nggak perlu pakai bahasa Arab, nggak perlu pakai bahasa kromo. Yang penting ini niat. Wathani al-lubthu fil masjid wala yakfi fil lubthi qadrun tuma'ninah bal ziyadah alaih bihaitsu yusamma dzalika lubthu uqufan. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid. Tidak cukup seseorang dianggap i'tikaf kalau kadarnya itu hanya tuma'ninah, cuman sebentar, kadar subhanallah, itu tidak dihitung i'tikaf. Bal ziyadah alaih, tapi harus ditambahkan lagi. Bihaitsu yusamma dzalika lubthu uqufan, sampai-sampai dinamakan berdiam dirinya itu sampai menetap lama lah kayak gitu, supaya bisa dibilang menjadi i'tikaf. Ini kita masuk wa syaratul mu'takif. Yang pertama Islam, yang kedua aql, habis itu wa naga 'anil haid wa nifas wa janabah fala yasihu i'tikaf kafirin wa majnun wa haidun wa nufasa wa junub walau irtaddal mu'takif aw sakir batala i'tikafuh. Syarat orang yang beriktikaf, pertama dia itu Islam, maka tidak sah orang kafir iktikaf. Terus orang yang punya haid dan nifas, juga orang yang memiliki janabah. Kenapa? Karena dia harus mandi besar dulu untuk mensucikannya. Ini sekarang banyak banget kayak ibu-ibu menyelenggarakan acara di masjid, padahal dia lagi haid, dan itu hukumnya nggak boleh, haram. Padahal kita sebagai panitia yang menyelenggarakan, kita harus memastikan dan memperingati kalau nggak boleh masuk ke dalam masjid untuk orang yang sedang haid dan sedang nifas, apalagi yang junub. Parah banget kalau gitu, berarti nggak tahu malu, dia nggak tahu akhlak, nggak tahu adab sama Allah. Itu mungkin yang membolehkan karena udah banyak ya kayaknya ya, dan tidak ada yang menanbih, tidak ada yang memperingati, tidak ada yang memperhatikan. Itu biasanya yang membolehkan tuh kayaknya cuman baca satu hadis tok, yaitu yang nggak bolehin, yang tidak membolehkan dilakukan buat orang yang sedang haid. Haram. Apa yang orang lagi haid yang nggak boleh dilakuin? Baca Quran, megang Quran, sholat, puasa, ya toh. Cuman ada 4. Yang lainnya dianggap halal. Nah itu dia, hafal satu hadis mau langsung berfatwa fikih, ya sutrun. Habis itu fala yasihu i'tikaf kafir. Tidak sah orang kafir untuk beriktikaf. Bukan berarti dia nggak boleh masuk masjid, bukan. Karena dari niatnya saja sudah tidak sah. Gimana mau sah orang dia aja udah gugur dari syarat pertama yaitu Islam. Tapi ya udahlah, kita nggak usah ambil pusing karena lakum dinukum waliyadin. Masjid buat orang Islam, mereka juga punya tempat ibadah. Habis itu wa majnun, orang yang gila tidak boleh beriktikaf karena zawal akal, nggak punya akal, dia udah hilang akalnya, itu tidak boleh. Haid, nufasa juga tadi sudah dijelasin. Habis itu junub juga tidak boleh karena harus suci dulu. Walau irtadda mu'takif au sakira
batala i'tikafuh. Kalau orang misalkan awalnya Islam, dia i'tikaf, tengah-tengah lagi i'tikaf, dia murtad misalkan, maka batal i'tikafnya. Pas i'tikaf dia sadar dia normal. Habis itu sakir, dia tengah-tengah i'tikaf ngelem. Alasannya, wes aku tak ngelem supaya kuat i'tikafku. Sampai 2 hari 3 hari. Itu tidak boleh, batal i'tikaf. I'tikafnya batal. Piye sutron itu. Lagi tengah-tengah i'tikaf di masjid dia ngelem, waliyadzubillahi min dzalik. Sakir tadi itu karena dia mabok, enggak boleh. Batala i'tikafu, batal i'tikafnya. Habis itu wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil mandzur ila li hajatil insan. Nah, i'tikaf sendiri punya hukum mutlak, muqayyad, ada yang disyaratkan juga tatabu'. Kayak contohnya saya nazar i'tikaf 2 hari berturut-turut. Nah, ini beda-beda. Ini yang kita bahas sekarang yaitu muqayyad bi muddah bi syartit tatabu'. Wala yakhrujul mu'takif minal i'tikafil manzurin ila li hajatihi ilal insan. Illa li hajatihil insan min baulin wa ghaiti wa ma fi ma'nahuma ka ghusli janabatin aw udhrin min haidin aw nifas fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima aw udhrin min maradin la yumkinul mugam ma'ahu fil masjid bi an kana yahtaju li farshin wa khadimin wa tabib aw yakhafu talwithal masjidi ka ishalin wa idrari baul. Tidak boleh orang yang beriktikaf dengan hukum dia nazar. Nah, dia kalau udah nazar, dia i'tikaf, niatnya misalkan niat i'tikaf 10 hari berturut-turut. Nazar loh ya ini. Nah, dia enggak dibolehin keluar masjid sama sekali kecuali kalau ada hajatnya, ada uzurnya, hajat manusiawi. Seperti apa? Beol ya, buang air besar, kencing, dan manusiawi lainnya. Atau yang dia perlu mandi seperti hadas besar. Tengah-tengah i'tikaf dia ketiduran misalkan, untuk yang laki misalkan ya, mimpi keluar mani. Atau yang perempuan tengah-tengah i'tikaf dia haid, berarti dia wajib untuk mandi seperti ini. Atau umpama perempuan ada uzur haid atau nifas, misalkan dia niat i'tikaf 10 hari, baru 5 hari haidnya udah keluar. Gimana hukumnya? Fatakhrujul mar'a li ajlihima. Maka perempuan tersebut harus keluar dari masjid. Nah, kalau keluar dari masjid karena uzur-uzur tersebut, maka tidak apa-apa dan tinggal melanjuti i'tikafnya di saat sudah bisa, yaitu sudah suci. Kalau keluar tidak ada uzur, nazar i'tikaf 3 hari misalkan, baru dapat 2 hari, taunya hari ketiga ada pertandingan bola MU lawan Liverpool. Piye itu? Niat i'tikaf 3 hari berturut-turut. Hari pertama Masya Allah, hari kedua Subhanallah, hari ketiga MU lawan Liverpool. Dia gak bawa HP karena i'tikaf. Akhirnya dia keluar masjid. Udah keluar masjid, yang dia jagoi kalah lagi, ya toh. Nah, itu hukumnya dia harus mengulangi lagi i'tikafnya dari dari awal. Yaqtu' tatabu' namanya. Bukan dia lanjutin sisa harinya, enggak. Udah 2 hari dia i'tikaf lagi sehari, enggak. Kalau karena uzur nonton bola misalkan kayak tadi, maka diulang lagi dari awal. Al-udhrin min maradin la yumkinul mugamu ma'ahu. Al-udhrin min maradin, atau dia uzur karena sakit, yang sakitnya tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan i'tikaf di masjid. Meriang, kedinginan, kan nggak mungkin dia i'tikaf ke masjid bawa bed cover ya toh, bawa selimut. Atau yang dia sakitnya itu sampai dibutuhin kayak misalkan ini tadi, lifarshin wa khadimi wa tabib, sampai dia membutuhkan kasur, ya nggak masuk akal tuh bawa kasur ke masjid ya. Habis itu bawa khadim yang bantu-bantu buat dia kesehatannya dia lah, walhasil. Atau tabib sampai bawa dokter ke masjid ya toh. Tidak, kalau kayak gitu dibolehkan baginya untuk keluar dulu dari masjid. Nanti kalau sudah sehat dilanjutin lagi. Misalkan dia udah 1-5 sukses, tinggal 6-10, ya lanjutin 6-10, nggak masalah. Karena emang uzur yang tidak bisa ditahan, yang tidak bisa dibendung. Au
ya khafa talwithal masjidi ka ishalin wa idrari baulin, atau dia ini takut karena sakitnya dia takut menjadi mengotori masjid. Ka ishal, kayak misalkan dia lagi diare buang-buang air. Dia lagi buang-buang air, dia takut lagi tengah-tengah itikaf, dia nggak punya rasa, udah mati rasa, akhirnya keluar begitu aja, kotor akhirnya masjidnya ya toh. Atau lagi idrari baul, lagi beser, kencing-kencing yang nggak bisa ditahan, yang sekiranya kalau dia duduk berlama-lama kencingnya tetap keluar aja gitu. Nah, kalau kayak gitu juga tidak tidak masalah, pulang dulu, berobat dulu, nanti dilanjut lagi. Wa kharaja biqaulil musannif la yumkinu ila akhirih al-maradul khafif. Nah, ini wa kharaja biqaulil musannif, sakit-sakit yang tidak mungkin baginya, dia tetap berada di masjid, berada di masjid. Keluar dari itu apa? Kalau sakitnya khafif, al-maradul khafif, kahuma khafifah, fala yajuzul khuruj minal masjid bisababiha wa yabtulul i'tikaf bil wat'i mukhtaran dzakiran lil i'tikaf aliman bitahrim, wa amma mubasyaratul mu'takif bi syahwatin fatubtilu i'tikafuhu in anzala wa ila fala. Ini tadi tak lanjutin sedikit sampai yang membatalkan kalau misalkan berhubungan suami istri di masjid, waliyadzubillahi min dzalik. Nah, wa kharaja bi qaulin musannif, dan keluar dari itu semua kalau sakitnya ringan, kayak misalkan demam tipis-tipis, misalkan sakit gigi, batuk yang biasa, flunya cuman nyedot-nyedot gitu toh. Nah, kalau penyakit yang ringan kayak gitu yang belum sampai berat, maka dia tidak boleh untuk meninggalkan masjid, nggak boleh meninggalkan masjid. Kalau sakitnya masih sakit-sakit yang ringan, pulang saya wes, mulai pilek ini kayaknya. Padahal dia bisa melanjuti i'tikaf, masih bisa melanjuti i'tikafnya. Itu namanya ngakali Allah. Sutrun itu biasanya ngakali Allah, ya ta? Wa yabtulul i'tikaf bil wat'i. Nah, ini. Dan i'tikaf itu batal dengan wata, yaitu berhubungan suami istri. I'tikaf jima' mukhtaran, maksudnya mukhtaran, sengaja, dzakiran lil i'tikaf, ingat dia lagi i'tikaf, aliman bitahrim, dia tahu kalau itu dilarang, tapi kebangetan lah. Kalau misalkan sampai tengah-tengah i'tikaf tiba-tiba ada perempuan, induk, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, yaitu melakukan hubungan seperti itu, zina, apalagi sampai zina di saat i'tikaf juga di dalam masjid, waliyadzubillahi min dzalik. Itu tidak boleh seperti itu. Wa amma mubasyaratul mu'takif bi syahwatin fatubtil i'tikafahu in anzala wa illa fala. Kalau dia cuma syahwat aja atau cuma muqaddimah, pembukaan tipis-tipis gitu. I'tikafnya batal. Kalau seandainya sampai keluar mani. Kalau tidak keluar mani, maka hukumnya tidak batal i'tikaf tersebut. Tapi ya kebangetan lah kalau misalkan kita udah di masjid, apalagi kita menjalankan i'tikaf nazar, terus kita masih pikiran-pikiran yang fahish, pikiran-pikiran kita yang buruk, nggak fokus dengan ibadahnya, ya tinggal dicaplok malaikat itu nyawanya, ya ta? Khair insyaallah. Nah, itu tadi udah selesai semua pembahasan di ahkamil i'tikaf, lengkap semuanya insyaallah. Cuman dimaafin karena saya tadi terburu-buru juga, mungkin agak gagu-gagu saya ngejelasinnya, tapi insyaallah mafhum. Kalau masih nggak paham, boleh lagi ditanyakan di di website Instagramnya El Mihrab. Nanti kalau ada kesempatan waktu lain bisa bisa dijelasin lagi apa yang masih dibingungin. Nah, itu i'tikaf misalkan gini deh, apalagi i'tikafnya itu nazar. I'tikaf itu apa sebenarnya? Berdiam diri, dan itu termasuk dari salah satu ibadah. Gimana kalau kita ibadah tapi menduakan Allah? Kita duduk di masjid, kita niatnya i'tikaf, tapi opennya Mobile Legend. Allah diduakan, bukan tidak boleh menduakan Allah. Allah aja tidak suka diduakan. Gimana kita menjadi hambanya ini, udah dikasih kenikmatan tapi masih menduakan? Waliyadzubillahi min dzalik. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada?
Oh ada, ayo silakan. Yang lagi viral. Iktikaf di dalam tenda. Tendanya di dalam masjid apa di luar masjid? Di dalam masjid ya nggak masalah ya. Kayaknya nggak masalah iktikaf di dalam masjid. Tapi masih dalam masjid, pakai tenda, nggak masalah, nggak ada masalah. Itu yang lagi viral. Menurut saya tidak masalah karena syaratnya itu adalah iktikaf di dalam masjid. Kalau tendanya juga di dalam masjid ya tidak masalah. Gimana? Ya itu adab aja sih, lebih ke adab aja gitu kan. Kalau iktikaf tanpa wudhu tidak tidak boleh. Ini apa namanya? Di sini juga apa namanya, salah satunya kita harus suci dari hadas besar dan hadas ke. Jadi saya minta maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.